Yang pertama teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah kematian. Mati ini adalah sebuah pintu yang semua orang akan masuk ke dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, yang ada di atas arsy-Nya, di singgasananya, di atas langit sana, terkecuali itu tentunya, semuanya masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan meninggal. Ya. Dan yang dianggap benda mati pun akan hancur dengan terjadinya kiamat. Dan ini adalah satu rukun iman kita yang kelima. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini satu paket beriman tentang prosesi kematian, bagaimana ruh keluar, orang beriman, orang kafir, kemudian setelah itu masuk ke alam barzah kuburan, kemudian setelah itu hari kebangkitan atau hari kiamat, yang kita sering ulang-ulangi di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ada timbangan amal, lalu kemudian ada tempat abadi surga bagi orang yang beriman dan patuh kepada Allah selama di dunia, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Dan ada tempat yang kedua, neraka abadi bagi orang-orang yang kafir dan membangkang. Tentu ada sebagian orang yang beriman yang masih banyak dosanya, yang akan dicuci dulu, dibersihkan dosa mereka di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi saya ingin bicara masalah kematian. Teman-teman sekalian, perlu kita sadarkan diri kita semuanya, terutama saya tentunya yang berbicara pertama, baru kemudian teman-teman yang mendengarkan, kalau mati itu pasti kita lalui. Tidak mungkin tidak. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, ya, setinggi apapun titel Anda, sebanyak apapun harta, saldo Anda di rekening, investasi Anda di sebuah perusahaan, sebanyak apapun keturunan Anda, atau Anda masih muda, bujang ataupun gadis, atau Anda masih anak-anak, semua bisa menghadapi kematian. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pada saat Allah SWT menciptakan Adam, lalu Allah memperlihatkan anak keturunannya. Dan di setiap anak keturunan Adam, di matanya sudah ditulis ajalnya, batas waktu umurnya. Jadi kita semuanya sedang menjalani itu saja, prosesi itu. Kita bisa lihat bagaimana kematian di depan mata kita. Berapa banyak orang yang kita kenal, dari orang tua kita, kerabat, dari teman-teman, dari tetangga, lingkungan kita, atau orang senegara dengan kita, atau orang bahkan di dunia ini, di negara-negara yang lain. Apalagi di masa pandemi COVID ini banyak sekali korban. Kita bisa lihat fenomena kematian itu terjadi. Hanya mungkin kita harus fahami dengan kacamata agama kita. Di dalam Islam, kematian itu bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dengan mati, dia ibarat sebuah pintu, dia akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Karena kehidupan akhirat ini semuanya adalah kehidupan abadi. Sudah nggak ada lagi kematian. Allah katakan dalam Al-Quran, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Orang yang sudah menuju ke akhirat, mereka tidak akan rasakan lagi kematian, kecuali kematian yang pertama saja. Dan pada saat terjadi beberapa syuhada, ya, meninggal di peperangan bersama Nabi SAW, Nabi SAW menyusun jenazah mereka sambil mengatakan, teman-teman kalian ini sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Mereka minta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa berperang lagi. Ya, mereka bersedia untuk ditusuk lagi oleh musuh karena melihat begitu besarnya pahala dan balasan yang Allah berikan hanya karena mati di jalan Allah saja. Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, ya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami agar mereka jangan takut dan jangan bersedih. Hanya jadi masalah sekarang teman-teman sekalian, kematian bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bertaubat sebelum meninggal, dalam arti kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka mereka akan menghadapi kematian sebagai sebuah, ya, penyesalan yang abadi. Ya, akhir segalanya bagi mereka.
Kalau orang beriman awal segalanya. Ya. Dan teman-teman bisa lebih jauh insya Allah bisa mengikuti ceramah kami tentang ini di playlist YouTube Khalid Basalamah Official. Insya Allah ada kajian kitab At-Tadhkirah. Ya, itu yang tulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang satu persatu prosesi kematian dan seterusnya. Tapi saya juga tetap akan berikan gambaran. Ini kata kunci tadi yang awal ya. Yaitu mati akan menjadi awal segalanya bagi orang-orang beriman. Ya, tidak ada sesuatu yang menyedihkan bagi mereka pada saat meninggal. Makanya para salafus soleh dulu, mereka kalau ada yang sedang sakit dan menghadapi kematian, maka teman-temannya datang sambil mengatakan berita gembira buat kamu. Orang mau meninggal lalu dikatakan berita gembira. Gitu. Maka tentu kita perlu tahu kenapa. Kenapa kok dia mengatakan berita gembira kepada temannya yang sakit keras, yang sedang mau menghadapi sakaratil maut. Maka terjelaskan setelah itu mereka mengatakan, maksudnya setelah apa yang mereka paparkan ya, mereka mengatakan karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan melihat surgamu. Karena memang dengan kematian kita baru mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, ayah kita semuanya, ayah seluruh manusia yang bernama Adam alaihissalam, Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan di dunia ini ya, atau di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan keturunan untuk di surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam alaihissalam dengan diturunkan di muka bumi. Lalu diturunkanlah syarat-syarat peraturan-peraturan. Siapa yang patuh dia akan kembali ke surga. Siapa yang membangkang disiapkan tempat lain yaitu neraka. Oleh karena itu teman-teman dari poin ini, setiap orang di antara kita yang punya kerabat yang masih non-muslim ya, Anda berusaha untuk menyampaikan Islam itu. Dan tugas Anda hanya menyampaikan. Usahakan jangan sampai mereka meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Baik teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan tadi tentang masalah kematian sepintas, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan segala itu berpasang-pasangan ya. Ini kurang lebih kerangka fikir poin keduanya supaya kita bisa membentuk kerangka fikir tentang apa bahasan kita. Allah menciptakan berpasang-pasangan maksudnya begini. Ada malam dan siang, ada muda dan tua, ada laki-laki dan perempuan, ada sehat dan sakit, ada muda dan tua, ya. Ada terang dan gelap, ya. Ada benar dan salah, ya. Ini berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri, ya. Ini semua berpasang-pasangan. Sebagaimana juga ada hidup, ada mati. Ya. Ada dunia, ada akhirat. Nah, ini sebuah rangkaian teman-teman. Siapa yang memahami ini, maka dia akan sangat tenang melalui kehidupan. Karena pada saat dia sakit, dia tahu, dia pernah sehat. Dan ini pasangan, tidak mungkin dipisahkan. Pada saat dia sehat, dia bersyukur. Pada saat dia sedang sakit, dia bersabar, kan gitu. Pada saat dia lagi kaya, dia bersyukur. Pada saat dia lagi diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, dia bersabar. Maka selalu begitu. Ya. Pada saat masa muda, dia isi dengan kesempatan menggunakan tenaganya dalam kebaikan. Pada masa tua, ya, dia tinggal mempertahankan itu. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, orang akan bisa stabil hidupnya karena dia melalui itu. Sama dengan ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Maka kita kalau faham ini, kita akan siap menghadapi kematian. Karena memang toh, kita tahu setelah hidup ini ada mati. Walaupun cuma sekali saja kita mati gitu kan. Sebagaimana dunia ini juga ada kan, ada akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dunia ini ada surga. Siapa yang merasakannya dan mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan juga surga di akhirat. Maksudnya surga bagi orang-orang beriman. Dengan dia melaksanakan perintah Allah. Karena orang beriman ini teman-teman nikmat sekali. Ya, dia bisa biologis tapi dengan cara halal. Dia boleh makan tapi yang halal. Dia boleh minum tapi yang halal. Dia boleh berinteraksi, bertransaksi tapi yang halal. Dan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram itu sedikit sekali. Seperti misalnya Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan-hewan air. Lebih banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Ya, sama-sama pelampiasan biologis, tapi ini namanya harum. Anaknya jelas statusnya, biologisnya juga nikmat karena dia dalam kondisi tenang.
Beda dengan zina yang semua diikuti dengan ketakutan dan seterusnya. Pada saat Allah haramkan khamar, Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak yang lainnya. Jadi sebagai ujian. Nah, orang beriman itu sebenarnya menikmati dunia ini dan menjadi surga bagi dia. Kita bisa biologis yang halal, kita bisa makan, minum, berpakaian. Bahkan Islam tidak pernah membatasi kita untuk mengejar yang terbaik dari prestasi di dunia ini. Tapi semua itu kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan tidak melupakan kalau akhirat adalah target utama. Ya. Baik, berbicara kematian tidak akan pernah luput dari masalah akhirat tentunya ya. Kita coba membahas tentang masalah dunia dan akhirat ini teman-teman sekalian. Beranjak daripada surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Saya berharap teman-teman bisa membuka ayat ini supaya kita tadabburi bersama-sama. Sekali lagi, surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Semoga Anda sudah buka tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Kejar semua di akhirat. Surga, bidadari, bidadara, istana, buah-buahannya, pakaian sutranya. Kejar semua itu.